Baik, kita akan latihan soal ya untuk persamaan dasar akuntansi. Untuk soal pertama, Tuan Aufar mendirikan perusahaan perseorangan dengan nama UD Berkah pada tanggal 1 Maret 2020. Berikut adalah transaksi yang terjadi selama bulan Maret 2020. Nah, ini tunjukkan pengaruh masing-masing transaksi di atas terhadap persamaan dasar akuntansi dengan menggunakan tabel berikut. Jadi tabel ini yang kita pakai ya. Pada tanggal 2 Maret 2020, Tuan Aufar membuka rekening di Bank BCA untuk perusahaannya dan menyetorkan uang tunai sebesar 200 juta sebagai setoran modalnya. Pengaruhnya terhadap persamaan akuntansi yaitu pada tanggal 2 Maret adalah kas bertambah 200 juta dan modal bertambah 200 juta. Pada tanggal 3 Maret 2020, meminjam uang kepada Tuan Arik sebesar 45 juta. Jadi pada tanggal 3 Maret, meminjam uang kepada Tuan Arik. Berarti kas bertambah 45 juta, utang usaha juga bertambah 45 juta. Jadi sampai 3 Maret, kas kita menjadi 245 juta, utang 45 juta, modal 200 juta. Tanggal 5 Maret 2020, membayar biaya sewa gedung untuk bulan Maret sebesar 20 juta. Pengaruhnya terhadap persamaan akuntansi pada tanggal 5 Maret, berarti kas berkurang 20 juta, modal berkurang 20 juta. Kenapa modal yang berkurang? Karena ini adalah beban. Kalau beban, itu mempengaruhi di modal. Berarti sampai tanggal 5 Maret, kas kita berkurang 20 juta menjadi 225 juta, utang usaha 45 juta, dan modal berkurang 20 juta menjadi 180 juta. Pada tanggal 8 Maret 2020, membeli perlengkapan kantor secara kredit senilai 10 juta. Berarti tanggal 8 Maret perlengkapannya bertambah 10 juta, utang usahanya juga bertambah 10 juta karena kita beli secara kredit. Kalau kredit berarti kita bayarnya kemudian atau timbul utang. Posisi kas pada tanggal sampai dengan tanggal 8 Maret masih tetap 225, perlengkapan menjadi 10 juta, dan utang kita bertambah 10 juta menjadi 55 juta. Modal atau ekuitas kita tetap ya 180 juta. Pada tanggal 10 Maret membayar utang kepada Tuan Arik sebesar 20 juta. Nah, kalau membayar utang artinya apa? Utang berkurang. Ya. Berarti tanggal 10 Maret utang usaha kita berkurang ya 20 juta, kas kita pun ikut berkurang 20 juta. Posisi pada posisi persamaan akuntansi sampai dengan 10 Maret, kas menjadi 205 juta, perlengkapan 10 juta, utang berkurang ya 20 juta menjadi 35 juta. Modal tetap ya 180 juta. Pada tanggal 18 Maret 2020, menerima kas dari penjualan jasa secara tunai sebesar 35 juta. Berarti kita mendapat 35 juta. Nah, pendapatan jasa secara tunai ini mempengaruhi kas berarti ya. Kas kita bertambah 35 juta dan ekuitas kita juga ikut bertambah 35 juta.
Jadi kalau beban, penerimaan itu mempengaruhi ekuitas, yaitu modal ya. Sehingga sampai dengan tanggal 18 Maret, posisi kas kita 240 juta, perlengkapan masih tetap 10 juta, hutang masih tetap 35 juta, dan ekuitas kita bertambah 35 juta menjadi 215 juta. Pada tanggal 22 Maret 2020, membayar beban pemeliharaan kendaraan bulan Maret sebesar 7 juta dan macam-macam beban sebesar 4 juta. Nah, berarti 7 juta ditambah 4 juta berarti 11 juta ya. Ingat, kalau beban itu mengurangi modal atau ekuitas dan juga mengurangi kas karena dia dibayar secara tunai. Berarti sampai dengan 22 Maret, posisi kas kita menjadi 229 juta, perlengkapan 10 juta, hutang usaha 35 juta, modal dikurangi 11 juta ya, menjadi 204 juta. Pada tanggal 23 Maret 2020, membayar gaji karyawan kantor sebesar 6 juta. Nah, kira-kira apa nih yang dikurangi? Yang ditambah atau yang dikurangi? Ya, betul. Jadi yang dikurangi itu adalah kas ya, 6 juta, dan modal 6 juta. Karena ini beban ya, beban gaji. Jadi posisi kas sekarang 223 juta, perlengkapan 10 juta, utang usaha 35 juta, dan modal berkurang 6 juta. Jadi posisinya sekarang tinggal 198 juta. Pada tanggal 26 Maret 2020, menghitung secara fisik atas perlengkapan yang ada di gudang. Nilai perlengkapan yang tersisa adalah 4 juta. Jadi kita tadi perlengkapan kan ada 10 juta. Kita stok, ternyata sisanya 4 juta. Jadi selisihnya dari 10 juta dikurangi 4 juta itu 6 juta itu menjadi apa nih kira-kira? Ya, menjadi beban. Berarti menjadi beban perlengkapan. Jadi tanggal 26 Maret perlengkapan kita berkurang 6 juta dan modal kita pun berkurang 6 juta. Jadi posisi persamaan akuntansi sampai dengan tanggal 26 Maret, kas kita tetap ya 223 juta, tapi perlengkapan kita tadi kan dibilang bahwa kita stok opnam, sisanya 4 juta. Berarti sampai tanggal 26 Maret, perlengkapan yang ada di gudang adalah yang 4 juta. Jadi yang 6 jutanya menjadi beban. Utang usaha masih tetap 35 juta dan modal berkurang 6 juta, menjadi 192 juta. Pada tanggal 28 Maret, dikirimkan tagihan kepada Nona Marini secara kredit senilai 15 juta. Kalau dikirimkan tagihan, artinya kita belum mendapatkan uang. Kita baru mengirimkan kwitansi kepada Nona Marini. Artinya apa? Timbul piutang usaha. Nah, piutang usaha ini bertambah 15 juta, modal juga bertambah 15 juta. Walaupun belum diterima secara tunai, tapi kita sudah mengakui sebagai pendapatan. Sehingga 15 juta itu ditambahkan di modal atau equity. Jadi, sampai dengan tanggal 28 Maret, kas kita 223 juta, piutang 15 juta, perlengkapan 4 juta, utang usaha 35 juta, dan modal kita bertambah 15 juta menjadi 207 juta. Pada tanggal 30 Maret 2020, Tuan Aufar mengambil uang tunai untuk keperluan pribadi sebesar 19 juta. Nah, kira-kira apa nih yang berkurang? Ya, betul. Kas ya yang berkurang ya. Tapi apalagi? Nah, ini dia.
Jadi kas kita berkurang 19 juta dan modal kita pun berkurang 19 juta. Ini istilahnya prepe. Nah, sampai 30 Maret, posisi kas kita 204 juta. Aset 15 juta. Perlengkapan 4 juta. Utang usaha 35 juta. Dan modal 188 juta. Karena dikurangi 19 juta peripe tadi ya. Jadi aset, total aset berapa nih? Total aset 204 ditambah 15 ditambah 4. Berarti berapa nih? 223 juta. Nah, kewajiban ditambah modal itu sama. 35 juta ditambah 188 juta adalah 223 juta. Artinya aset sama dengan utang ditambah modal. Terima kasih.